wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil UAS praktikum pemrograman web ini. Jadi, untuk website yang kami buat adalah website penyewaan alat pendakian yang bernama Kemren. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wianda Safina dengan NIM 255008175. Saya juga izin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Dias Anggara, lalu yang kedua ada Dika Putra Gustiawan. Untuk latar belakang mengenai website Kemren kita ini, Kemren merupakan website penyewaan alat camping dan alat pendakian. Website ini kami buat untuk mempermudah proses penyewaan secara online. Pengguna dapat memilih peralatan yang dibutuhkan melalui web ini dengan praktis. Halaman utama menjadi pusat navigasi seluruh fitur website. Lalu untuk overview aplikasi Kemren ini, untuk definisinya sendiri adalah merupakan platform e-commerce front-end untuk penyewaan alat pendakian dengan interface responsif menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Untuk fitur utamanya terdapat katalog produk interaktif, filter and search product, lalu ada shopping cart, lalu ada add and remove item, lalu ada price calculation, responsive design, dan smooth animation. Untuk target penggunanya sendiri, yang pertama ada pendaki gunung yang tentunya membutuhkan peralatan daki. Lalu yang kedua ada pencinta outdoor. Yang ketiga ada traveler adventure. Dan yang terakhir ada komunitas hiking yang tentunya membutuhkan peralatan pendakian, lalu peralatan camping, dan lain sebagainya. Lalu untuk stack teknologi yang digunakan, yang pertama ada HTML5 yang mencakup struktur, semantic markup, dan form element. Lalu yang kedua ada CSS3 dan Bootstrap 5 yang mencakup styling, responsive grid, dan komponen. Lalu yang ketiga ada JavaScript, lalu itu ada interaktivitas, DOM manipulation, dan event. Dan yang terakhir ada local storage yang berguna untuk penyimpanan data card di browser. Lalu ada arsitektur front-end application. Yang pertama ada HTML atau structure, yang pertama itu semantic markup, yang kedua ada form dan input, yang ketiga ada navigation bar, hero, katalog, yang keempat ada shopping cart UI, dan yang terakhir ada model and overlay. Lalu untuk CSS dan Bootstrap, yang berguna styling, yang pertama itu ada grid and responsive, lalu yang kedua itu ada color variable, yang ketiga ada over effect, yang keempat ada transition, dan yang kelima ada media queries. Lalu selanjutnya akan ada tampilan aplikasi Kemren yang akan dipresentasikan oleh teman saya Dias Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaz Anggara dari kelompok 5 dengan NIM 255081084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan dari tampilan aplikasi Kemren. Yang pertama ada halaman login. Pada slide ini merupakan halaman login dari website Kemren. Halaman ini berfungsi sebagai proses autentikasi pengguna. Sebelum dapat mengakses sistem, pengguna diminta memasuki email atau username serta password. Tersedia tombol daftar di sini bagi pengguna yang belum memiliki akun. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Pada halaman ini ditampilkan berbagai informasi penting seperti alat pendakian yang populer, ringkasan data penyewaan, status peminjaman, dan riwayat transaksi. Dashboard ini dirancang agar pengguna dapat melihat informasi secara cepat tanpa harus membuka banyak menu. Selanjutnya kita masuk ke katalog produk. Halaman ini menampilkan seluruh alat pendakian yang tersedia untuk disewa, seperti tenda, carrier, dan perlengkapan lainnya. Setiap produk menampilkan gambar, nama produk, kapasitas, serta harga sewa per hari. Di bagian atas juga terdapat fitur pencarian, sehingga pengguna dapat mencari alat yang diinginkan dengan lebih cepat. Lanjut ke halaman keranjang. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat status penyewaan mulai dari barang diterima, diambil, dipinjam, hingga dikembalikan. Selain itu, terdapat informasi hasil pengecekan kondisi barang, serta rincian biaya akhir. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat memantau proses penyewaan secara transparan dan mudah. Selanjutnya yaitu pengambilan berkas atau proses akhir dari transaksi penyewaan. Halaman ini berfungsi untuk memberikan ringkasan bahwa seluruh proses peminjaman telah selesai. Di bagian atas terdapat indikator siklus transaksi yang menunjukkan tahapan mulai dari barang diterima, sudah diambil, sedang dipinjam, hingga status sudah dikembalikan. Dengan adanya indikator ini, pengguna dapat mengetahui posisi atau status transaksi secara jelas. Selanjutnya terdapat informasi hasil inspeksi barang. Pada bagian ini, petugas melakukan pengecekan kondisi alat yang telah dikembalikan, apakah masih dalam kondisi baik, lengkap, atau terdapat kerusakan maupun kehilangan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar dalam proses penyelesaian transaksi. Dan di sebelah kanan terdapat kalkulasi biaya akhir.
Sistem secara otomatis menghitung apakah pengembalian dilakukan tepat waktu atau terlambat. Jika tidak ada keterlambatan maupun kerusakan, maka pengguna tidak dikenakan biaya tambahan. Namun, apabila terdapat denda, sistem akan menampilkannya secara otomatis sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat. Dengan adanya halaman ini, proses pengembalian menjadi lebih transparan, karena pengguna dapat melihat status transaksi, hasil pemeriksaan barang, dan rincian biaya akhir dalam satu halaman. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Pada bagian ini merupakan program halaman utama. Untuk halaman utama ini, untuk filenya kita namakan index.html. Jadi, pada bagian desain ini kita menggunakan Bootstrap. Lalu pada bagian local storage kit item ini berguna untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Lalu untuk desain program, kita menggunakan CSS juga, seperti ini. Lalu pada navbar utama atau navigation bar, ini tuh sudah terhubung dengan index.html, seperti ini. Lalu pada bagian halaman utama ini sudah terhubung dengan keranjang juga, sedang diproses dan lain sebagainya. Jadi, pada bagian halaman utama akan langsung terhubung dengan program-program yang lainnya seperti keranjang.html dan sedang diproses ini. Seperti itu. Lalu sudah terhubung juga pada bagian profilnya. Jadi, ini tuh akan berguna jika kita ingin mengklik bagian dari program itu dan akan langsung terhubung. Kira-kira seperti ini programnya. Lalu jika dijalankan, seperti ini. Sudah terdapat banyak tools, seperti ini. Lalu jika kita mengklik keranjang, akan muncul di bagian sini. Lalu terdapat pesanan juga yang sedang digunakan dan sudah selesai. Lalu di bagian sini juga ada bagian keranjang dan akun. Untuk akun ini sudah terhubung dengan profile. Seperti ini. Kira-kira seperti itu. Pada bagian profile, untuk bagian desain ini kita masih menggunakan Bootstrap, lalu CSS seperti biasa, seperti ini. Nah, untuk bagian bordernya ini pun kita menggunakan CSS. Lalu untuk foto profil, dan ada tombol juga, seperti ini. Dan ini pun masih terhubung dengan bagian halaman utama. Lalu pada bagian desain gambar pun kita mengambil gambar melalui Google. Jadi kita mengcopy image address-nya dan kita tempelkan di sini, seperti itu. Kira-kira seperti ini pada bagian desainnya. Lalu untuk bagian text area ini dapat kita ubah. Kita langsung jalankan programnya. Seperti ini. Untuk namanya sendiri bisa kita ubah. Misalkan saya tulis dengan nama saya. Usia, lalu jenis kelamin perempuan. Untuk jenis kelamin ini bisa kita ubah juga. Begitu juga alamatnya. Seperti ini. Kita klik simpan perubahan. Dan untuk verifikasi identitas ini kita dapat mengunggah KTP ataupun kartu pelajar seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada bagian katalog. Jadi katalog ini adalah tempat di mana kita dapat melihat produk-produk yang dapat kita sewa. Untuk desainnya ini masih menggunakan Bootstrap serta CSS seperti ini. Lalu ini masih terhubung pada bagian halaman utama keranjang dan diproses pada bagian profile juga masih terhubung. Jadi pada bagian H4 class ini digunakan untuk judul produk. Untuk judul kategori seperti ini. Lalu untuk gambarnya ini kita menggunakan gambar melalui Google. Lalu kita save dan kita satukan, kita save di file yang sama. Seperti ini. Lalu jika programnya dijalankan,
seperti ini. Berikut adalah tools yang sudah saya tambahkan gambar dan beberapa ada yang belum, seperti ini. Lalu jika kita menambahkan ini pada keranjang, kita menambahkan produk pada keranjang, jumlah keranjang akan bertambah seperti ini. Lalu search bar juga berguna untuk mencari barang yang kita perlukan, misalkan tenda. Ya, seperti ini. Dan sudah langsung terhubung juga pada bagian akun. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Anggara dengan NIM 255081084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari source code pada halaman keranjang dan juga menampilkan sistem pada saat di running. Nah, halaman ini merupakan halaman keranjang dan favorit pada website Campaign. Fungsinya untuk mengelola barang yang akan disewa pengguna. Pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah barang, menghapus barang dari keranjang, menyimpan barang ke favorit, memindahkan kembali ke keranjang, serta melihat estimasi total biaya sewa. Dari baris ini digunakan untuk menyimpan warna utama website sehingga mudah digunakan kembali di seluruh halaman. Dan juga ada navigation bar sebagai header yang berisi logo Cambrand dan judul halaman. Dan di sini juga terdapat beberapa function, yaitu ada tambah atau kurang jumlah. Fungsinya digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah barang yang akan disewa dengan batas minimal 1. Ada juga function hapus item, berfungsi untuk menghapus item dari keranjang atau favorit, kemudian memperbarui jumlah item. Ada function simpan ke favorit, berfungsi untuk memindahkan barang dari keranjang ke daftar favorit agar dapat disewa di lain waktu. Ada function sewa sekarang, yaitu untuk mengambilkan barang dari favorit ke keranjang sehingga siap untuk di check out. Lalu ada function update jumlah item, berfungsi untuk menghitung ulang jumlah barang pada keranjang dan favorit serta memperbarui tampilan total item. Ini penjelasan dari alur program. Yang pertama-tama, pengguna membuka halaman keranjang. Selanjutnya, pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah barang. Barang dapat dihapus atau dipindahkan ke favorit. Barang di favorit bisa dipindahkan kembali ke keranjang. Lalu sistem otomatis memperbarui jumlah item dan total keranjang. Setelah selesai, pengguna menekan tombol lanjut ke checkout untuk menuju proses pembayaran. Nah, yang terakhir saya akan mendemonstrasikan dari codingan pada halaman keranjang berikut. Nah, kurang lebih seperti ini pada tampilan halaman keranjang sewa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari halaman pembayaran. Halaman ini merupakan halaman detail transaksi, fungsinya untuk menampilkan rincian penyewaan, memilih metode pembayaran, menampilkan QRIS atau transfer bank, serta menghasilkan struk digital setelah pembayaran berhasil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa baris kode. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan itu navigation bar untuk menampilkan header website dengan logo Camden dan judul halaman transaksi. Selanjutnya ada pilihan metode pembayaran. Penjelasannya untuk memberikan pilihan metode pembayaran yaitu transfer atau QRIS atau bayar di outlet. Lalu ada button konfirmasi yang berfungsi saat tombol ditekan, sistem akan memproses pesanan sesuai metode pembayaran yang dipilih. Lalu ada function proses pesanan untuk menampilkan halaman pembayaran. Jika memilih transfer akan muncul QRIS, sedangkan jika memilih cash akan langsung muncul struk. Selanjutnya yaitu ada fungsi simulasi pembayaran. Function simulasi sudah dibayar yaitu untuk mensimulasikan pembayaran berhasil, mengubah status menjadi lunas, menampilkan struk digital. Lalu dari program halaman ini, yang pertama pengguna melihat detail penyewaan, memilih metode pembayaran, selanjutnya menekan tombol konfirmasi dan pesan sekarang. Lalu jika memilih transfer, sistem menampilkan QRIS dan rekening. Setelah pembayaran berhasil, status berubah menjadi lunas dan struk digital ditampilkan. Jika memilih cash, struk langsung muncul dengan status menunggu pembayaran di outlet. Nah, di sini saya akan menampilkan demonstrasi dari kode ini pada saat di run. Kurang lebih seperti ini dari tampilan halaman pembayaran. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dilanjut ke halaman riwayat pembayaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menampilkan demonstrasi riwayat pembayaran. Pertama, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa baris kode. Yang pertama ada navbar yang berfungsi untuk menampilkan header halaman riwayat transaksi, lalu ada card riwayat gunakan untuk menampilkan setiap data transaksi dalam bentuk card. Lalu selanjutnya ada status transaksi, berfungsi untuk menampilkan status transaksi misalnya selesai sempurna. Lalu ada tombol lihat nota untuk mengarahkan pengguna ke halaman nota atau detail pengembalian.
Yang terakhir ada tombol sewa lagi, berfungsi untuk mengarahkan pengguna untuk melakukan penyewaan kembali. Saya akan menjelaskan sedikit awal dari program pada halaman ini. Yang pertama, pengguna membuka halaman riwayat transaksi. Yang kedua, sistem menampilkan daftar transaksi yang pernah dilakukan. Yang ketiga, pengguna dapat melihat status dan detail penyewaan. Yang terakhir, yaitu pengguna bisa memilih lihat nota atau sewa lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan ketika program ini di running. Kurang lebih seperti ini tampilan pada halaman riwayat pembayaran di Kemren. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Putra Gustiawan dengan NIM 255008 1101 dari kelompok 5. Di sini kami membuat web Kemren atau tempat penyewaan untuk alat-alat pendakian, dan saya akan menjelaskan bagian sedang diproses terlebih dahulu. Di layar sebelah kiri terlihat kami menggunakan misalnya Bootstrap 5.3.0 dan Google Apps. Ini bagian CSS kami, ada navbar yang ini di sebelah kanan, yang Kemren, search, lalu ada keranjang, pesanan sayar, dan profil, lalu order card. Sebentar, ini saya sudah masuk ke dalam halaman sedang diproses. Lalu order card, ini untuk bagian order card, lalu ada timeline step, timeline before, ini dia. Lalu timeline step dan timeline item diterima, disiapkan, siap diambil, dan sedang dipinjam. Lalu timeline step aktif, timeline step completed, dan lain sebagainya. Juga timer box, ini dia, untuk supaya pengguna mengetahui batas waktu pengambilan barang. Nah, ini bagian kontainernya, seperti untuk detail pesanan berjalan. Ini dia border awal, border atas. Lalu ini untuk bagian timeline status pengambilan alat sudah diterima, ya, lihat, disiapkan, siap diambil, dan sedang dipinjam. Lalu di bawahnya ada informasi logistik, ya. Jadi informasi berkaitan dengan kami sedang menyiapkan barangnya. Untuk bagian daftar alat camping yang user pesan. Ini ada hammock dan jaket double jack dengan jumlah 1 unit dan durasi 3 hari. Lalu di bawahnya juga ada lokasi pengambilan, yaitu alamat outlet offline kami. Lalu ini untuk bagian time box, agar pengguna mengetahui batas pengambilan barangnya, ya, barang yang akan pesan. Nah, ini seperti help center yang bisa dihubungi melalui WA. Lalu kami juga membuat sebuah simulasi uang menjadi siap diambil. Kita, ya, barang sudah disiapkan, ini juga sudah hijau, lalu siap diambil. Ini adalah logika sederhana seperti menghitung waktu, ya, yang ada di time box. Lalu ada juga ini logika simulasi siap diambil, dan penggantian lainnya seperti border di sini di bawah timeline. Dan sekian untuk bagian sedang diproses. Ya, kembali lagi bersama saya. Sekarang di bagian sedang dipinjam, ya. Ya, bisa terlihat di layar sebelah kiri dan layar sebelah kanan ini webnya. Di sebelah kiri codingannya. Ya, kurang lebih bagian sedang dipinjam ini kurang lebih persamaan sama lah dengan bagian sedang diproses tadi. Ya, memiliki CSS yang kurang lebih sama juga, hanya di perbedaan warna saja, ya.
karena supaya beda jadi tanda kurang lebih sama ya, bagian sedang dipinjam ini dengan bagian sebelumnya itu sedang diproses ya, memiliki CSS yang kurang lebih sama juga ya, terdapat light bar, order card, timeline ya, dan timer box juga. Ini bagian ini ya, seperti status penggunaan alat ini paling atas, sebuah navbar. Lalu ini bagian timeline ya, lalu situ bagian info selamat berpetualang. Lebih banyak lagi ini bagian item yang sedang dalam pinjaman ya. Yang mungkin perbedaannya di sini ya, ada di border bawah ini waktu pengembalian dan tengah pengembalian ya, sesuai order sebelumnya. Lalu di bawahnya lagi ada timer box, sisa waktu pemakaian ya. Jadi user dapat mengetahui sampai kapan batas waktunya. Dan ini ada seperti saran ya, jika user kurang puas atau apa bisa. Lalu di bawah time box terdapat seperti urgency ya, jika user kurang puas atau terjebak cuaca bisa ajukan perpanjangan. Ini kami buat simulasi perpanjangan cara juga ya. Klik cepat notifikasi off, lalu off. Lalu di sini juga jadi menambah ya waktunya, dan di sini juga menambah jadi 18 Juni 2006 ya, sudah diperpanjang, terdapat info ya. Nah ini di sebelah kiri ini bagian logika simulasi ya, ini logika time dan waktu dan penambahan waktu perpanjangan juga ya. Nah, dan alat ya, permintaan disetujui oleh kami. Sekarang saya akan menjelaskan bagian pengembalian ya, yang ini adalah bagian akhir dari timeline transaksi kita, dari peminjamannya diproses, lalu timeline peminjaman, dan sekarang sudah di timeline pengembalian ya. Ya, bagian pengembalian ini kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya ya, terus sedang diproses dan sedang dipinjam ya, kurang lebih sama saja. Mungkin perbedaan sedikit di warna teks dan lain sebagainya ya. Nah seperti yang kita lihat ini ada, ini untuk bagian navbar ya, saya jelaskan kembali. Ini Camren ya, menggunakan ref index HTML agar bisa kembali ke halaman utama ya. Lalu ini untuk bagian di bawah navbar ya, info utama, ringkasan pengembalian berkas ya. Lalu info di web ya, jika barangnya akan dikembalikan kami akan diinspeksi terlebih dahulu ya, karena ada seperti kerusakan atau apapun itu ya. Nah ini bagian timeline ya, ini dia. Ini dia, ini untuk info jika barang masih dalam inspeksi kami. Lalu di bawahnya lagi ini barang-barang yang sedang dikembalikan ya, menunggu cek. Lalu ini aman ya, seperti ininya lah, barang-barangnya aman lah. Lalu ini status dokumen jaminan dari user ya, berupa KTP asli ya yang masih ditandikasi ya, dan kalkulasi biaya akhir karena tidak ada denda perlambatan dan juga denda kerusakan maka 0. Kami juga menyediakan lagi simulasi pengecekan selesai. Kita lihat di atas, jadi semuanya sudah hijau, semuanya menghijau ya, artinya semuanya sudah selesai ya, selesai sempurna. Infonya juga menjadi hijau, infeksi selesai ya.
dan barang-barangnya aman ya, rangkanya utuh dan lain-lain ya, kainnya aman ya, bersih dan lain-lain. Lalu ini kami akan kembalikan, sudah dikembalikan ke tangan pengguna ya, dokumen jaminannya tersebut. Dan setelah sesuai waktunya, tepat waktu ya, tanpa ada keterlambatan dan kerusakan atau hilang. Jadi tidak total tagihan. Ini bagian kiri ini untuk simulasinya ya, infeksi selesai. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.